mengagetkan. Drama ini mengganggu hubungan cintanya Luna Maya dan Maxim? Kita cek faktanya ya. Warga, kalau mendengar kata usia 40-an, kadang sebagian orang langsung membayangkan hidup yang membosankan. Padahal, kenyataannya nggak selalu begitu ya. Luna Maya sendiri pernah bercerita bahwa memasuki usia kepala 4 membuat dirinya merasakan perubahan gaya hidup yang cukup signifikan. Kalau dulu setelah selesai bekerja, masih semangat mencari tempat nongkrong, ketemu teman, atau sekedar menghabiskan malam di luar rumah. Sekarang, keinginannya justru jauh lebih sederhana. Pulang, istirahat, menikmati suasana rumah. Dan anehnya, semakin banyak orang yang mengangguk setuju ketika mendengar hal itu ya. Karena ternyata kebahagiaan memang berubah bentuk seiring waktu. Dulu kebahagiaan mungkin berupa keramaian, sekarang kebahagiaan bisa berupa kasur yang empuk, secangkir teh hangat, AC yang dingin, dan notifikasi grup yang berhasil di-mute sampai pagi. Kalau warga ketawa membaca bagian ini berarti kita sama ya. Yang menarik, perubahan ini bukan soal kehilangan semangat hidup. Justru sebaliknya. Luna Maya terlihat semakin memahami bahwa tubuh dan pikirannya bekerja, dan ia mulai menyadari kapan harus aktif dan kapan harus istirahat. Ada kebijaksanaan yang sering terlambat dipahami. Energi itu aset ya warga. Uang bisa dicari lagi ya. Waktu bisa dijadwalkan ulang. Tapi energi fisik dan mental nih kayak gini perlu dijaga setiap hari. Mungkin inilah alasan mengapa Luna Maya sekarang terlihat lebih selektif terhadap aktivitasnya. Bukan karena tidak suka bertemu orang, bukan karena menjauh dari dunia luar, tapi karena ia memahami bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Dan jujur saja ya warga, pelajaran ini berlaku untuk siapa saja. Banyak orang kelelahan bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena terlalu sering menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Kenapa Luna Maya berubah menjadi begini akhir-akhir ini? Wajar nggak sih? Ada budaya yang cukup unik di masyarakat kita. Kalau sibuk dianggap keren, kalau istirahat kadang dianggap males. Padahal tubuh manusia bukan mesin fotokopi yang bisa dipakai bekerja tanpa henti. Luna Maya mengakui bahwa sekarang energinya terasa lebih cepat terkuras ketika harus bertemu banyak orang dalam waktu yang berdekatan. Dan sebenarnya itu sangat manusiawi. Setiap orang memiliki kapasitas energi yang berbeda. Ada yang selesai menghadiri satu acara langsung segar bugar, ada juga yang selesai menghadiri satu acara langsung mencari sudut ruangan untuk mengisi ulang tenaga seperti powerbank. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita memaksa diri kita menjadi orang lain. Menariknya, Luna Maya tetap aktif bekerja, tetap melakukan perjalanan, tetap menjalani berbagai aktivitas profesional. Bedanya sekarang ia lebih sadar kapan harus berhenti dan kapan harus bergerak. Min Age justru melihat hal ini sebagai bentuk kedewasaan guys. Karena semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa hidup bukan lomba siapa yang paling sibuk. Hidup adalah tentang bagaimana tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap punya energi untuk orang-orang yang kita sayangi. Bayangkan kalau baterai ponsel tinggal 5%, pasti langsung panik kan? Tapi anehnya banyak orang membiarkan baterai tubuh dan pikirannya tinggal 1% selama berbulan-bulan. Nah, disinilah pelajaran yang menarik dari Luna Maya. Kadang istirahat bukan kemunduran. Kadang istirahat adalah strategi agar kita bisa berlari lebih jauh. Kehebohan dicintanya Luna Maya dan Maxim gara-gara peran di drama yang intens dan menantang. Belakangan ini Maxim Bucia sedang cukup sibuk dengan berbagai proyek acting dan web series yang menantang. Beberapa karakter yang dimainkan memang menghadirkan cerita romansa yang cukup intens. Bahkan ada adegan-adegan intimate yang secara dramatis mampu membuat penonton ikut terbawa suasana. Dan disinilah menariknya dunia seni peran. Semakin penonton percaya terhadap karakter yang dimainkan seorang aktor, biasanya semakin berhasil pula pekerjaan aktor tersebut. Jadi ketika ada sebagian penonton yang merasa kesal, gemas, atau bahkan terbawa emosi karena karakter yang dimainkan Maxim, sebenarnya itu menunjukkan bahwa aktingnya berhasil menyampaikan cerita dengan kuat. Namun, tentu saja,
ada hal penting yang perlu kita ingat bersama. Film adalah ruang imajinasi, series adalah ruang cerita, sedangkan kehidupan nyata adalah kehidupan nyata. Dua hal ini berjalan di jalur yang berbeda. Min Age juga memahami jika ada sebagian penggemar yang merasa sangat protektif terhadap hubungan Luna Maya dan Maxim, dan perasaan itu lahir dari rasa sayang yang besar, dan itu patut dimaklumi. Karena ketika seseorang mengikuti perjalanan pasangan favoritnya selama bertahun-tahun, akan muncul ikatan emosional yang membuat mereka ikut peduli, dan itu wajar dan sangat manusiawi. Tetapi kedewasaan juga mengajarkan kita untuk melihat segala sesuatu secara utuh. Aktor bekerja untuk menghidupkan karakter ya guys. Mereka menjalankan naskah, mereka mengikuti arahan sutradara, mereka berusaha menyampaikan emosi agar cerita terasa hidup dan nyata. Sementara kehidupan pribadi mereka tetap menjadi kehidupan pribadi, dua hal yang berbeda. Kalau kita melihat keseharian Luna Maya dan Maxim di berbagai kesempatan, keduanya kan terlihat tetap harmonis, santai, dan menikmati perjalanan hidup mereka bersama. Karena itu warga tidak perlu terlalu khawatir ya. Nikmati aja ceritanya, apresiasi karya seninya, dan tetap dukung kehidupan nyata mereka dengan doa-doa baik saja ya. Kalau nggak kuat ya jangan nonton ya. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat selalu memberi ruang bagi kepercayaan. Begini kehidupan cintanya Luna Maya dan Maxim setelah menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Ada satu hal yang sering luput dari perhatiannya. Banyak orang fokus mencari pasangan yang sempurna, padahal hubungan yang bertahan lama lebih sering dibangun oleh dua orang yang terus belajar bertumbuh bersama. Ketika melihat perjalanan Luna Maya dan Maxim, salah satu hal yang menarik adalah bagaimana keduanya tampak terus berkembang sebagai individu. Luna semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan dan energi. Maxim terus mengembangkan kemampuan profesionalnya sebagai aktor dan musisi tentunya ya, dengan berani mengambil tantangan-tantangan baru. Keduanya tetap bergerak maju di jalur masing-masing dan saling percaya. Dan justru disitulah letak keindahannya. Hubungan yang sehat tidak selalu berarti melakukan segala sesuatu bersama setiap saat. Hubungan yang sehat adalah ketika dua orang saling mendukung pertumbuhan masing-masing. Karena cinta yang dewasa bukan tentang saling membatasi, cinta yang dewasa adalah saling menguatkan. Dan ada kalanya pasangan sedang mengejar mimpi, ada kalanya pasangan sedang membutuhkan istirahat, ada kalanya pasangan sedang menghadapi tantangan pekerjaan, dan di tengah semua itu, yang paling berharga adalah kemampuan untuk saling memahami. Pelajaran ini sangat relevan untuk siapa saja ya, bukan untuk mereka saja. Bukan hanya untuk pasangan yang sedang menjalani hubungan juga, tapi juga untuk keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita sayangi. Karena hidup selalu berubah, energi berubah, prioritas berubah, kebutuhan pun berubah. Namun, rasa hormat, dukungan, dan pengertian akan selalu menjadi fondasi yang membuat hubungan tetap kokoh. Warga, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari obrolan santai hari ini ya, mungkin jawabannya adalah sederhana. Jangan takut bertambah usia, jangan takut berubah, jangan takut memilih hidup yang lebih tenang. Karena kedewasaan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana. Memilih pulang lebih cepat, menjaga kesehatan, mengelola energi, menghargai waktu istirahat, dan belajar melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Luna Maya menunjukkan bahwa usia 40-an tetap bisa aktif, produktif, dan bahagia. Dan yang terpenting, masih tetap sehat dan kuat. Maxim menunjukkan bahwa profesionalisme tetap bisa berjalan berdampingan dengan kehidupan pribadi yang sehat. Dan bagi kita semua, ada pengingat bahwa hidup bukan soal mengejar kesibukan tanpa henti. Hidup adalah tentang menjaga ritme, menjaga diri agar tetap kuat menjalani perjalanan yang masih panjang. Karena pada akhirnya kebahagiaan sering datang dari hal-hal sederhana yang dulu mungkin tidak pernah kita perhatikan. Rumah yang nyaman, tubuh yang sehat, orang-orang baik di sekitar kita, dan hati yang tenang. Warga, kalau kamu nonton video ini sambil senyum-senyum bahagia, berarti energi mereka udah sampai ke kamu ya warga. Min Age harap siapapun kamu yang lagi berjuang di hidupnya bisa dapat inspirasi kecil dari hal positif kisah mereka. Sehat selalu untuk kalian semua ya, dan seperti biasa kita doakan yang terbaik untuk Luna Maya dan Maxim. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Semoga dicepatkan dapat momongan ya.
Luna Maxim, yuk bisa yuk. Warga yang pada cakep dan baik, yang ingin cantik tampan seperti Kak Luna Maya dan Kak Maxim Bose, ini dia produk-produk keren bestseller dari Nama Beauty punyanya Kak Luna Maya. Link produknya bisa dicek di deskripsi ya. Mimin share dari toko online-nya Kak Luna di Shopee, biar bisnis kecantikan Kak Luna Maya sama Kak Maxim makin sukses. Silahkan kunjungi dan check out di Nama Beauty official store-nya Kak Luna Maya ya guys. Biar warga, kecantik Luna Maya dan setampan Maxim Bose.